Bapa mulia selamanya. Baik, setelah sudah hadir, kita akan teman-teman sebagai rekan yang baru hadir. Ya. Cherry, selamat pagi, dan juga Bu Joshua, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Itu Pak. Serahkan kepada hambanya Pak Pendeta atau Pak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama, kita bersyukur. Selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita kembali bersama-sama bersyukur, berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati masa-masa istirahat kami, di mana kami bisa tidur dengan tenang, dan pagi hari ini dibangunkan kembali untuk datang bersyukur kepadamu ya Bapa di surga atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama Tuhan, kami terus bangkit dengan semangat kami, menunjukkan rasa syukur kami kepada Tuhan, dan kesiapan kami untuk merespon kehendak-Mu dan melakukan segala tanggung jawab kami, pekerjaan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah kebenaran yang terus menyinari, menuntun hidup kami. Karena itu kami menyambutnya di pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, ini ada sedikit kembali lagi nih posisi dari kamera kita tegak lurus, biasanya bisa horizontal, tapi sekarang jadi posisinya jadi vertikal. Tidak apa-apa ya, ya Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, sekali lagi ya selamat pagi. Kembali lagi yang baru bergabung, Bapak Marbun dan Ibu, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya juga yang mengikuti live streaming dari Facebook kita. Tuhan memberkati semuanya, segala kebaikan Tuhan menyertai hidup kita semua, Bapak Ibu Saudara. Amin. Pertanda kita di pagi hari ini diberikan kesehatan yang baik. Kita bangun pagi, kita bernyanyi bersama, kita bersyukur kepada Tuhan kita, dan terlebih lagi kita dipenuhi terus dengan kebenaran firman-Nya, firman Tuhan yang selalu meneguhkan kita dan memberikan kita pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi tentang apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu indah semuanya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah semakin mendekati di penghujung dari pembahasan kita lengkap di Roma pasal 9, 10, 11 ini. Dan sekarang kita sudah maju bergerak di posisi Roma pasal 11. Dan pada pagi hari ini saya akan mengulas, menyampaikan pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi dari Roma pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai 32. Dan hari Senin kita sudah selesai di Roma pasal 11 ini ya. Tinggal satu kali lagi sebagai kesimpulan ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itu saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Roma pasal 11 ya. Roma pasal 11
Ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat memberkati hidup kita semuanya ya, yang sangat luar biasa. Karena kalau Bapak Ibu Saudara sudah memahami bagian Roma pasal 9, pasal 10, pasal 11, maka akan lebih mudah memahami bagian-bagian yang lainnya nanti ya, sebab sesudah selesai pembahasan Roma pasal 11 ini, saya akan mengajak kita nanti berpetualang menjelajahi lagi kitab Galatia ya, kitab Galatia yang sangat luar biasa. Jadi hari Selasa kita sudah bisa memulai dari kitab Galatia karena Roma pasal 11 ini sudah selesai hari Senin ya. Nah, jadi pagi hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat kudusnya Tuhan ya, yang ada di Zoom meeting maupun di live streaming semuanya, saudara kami dari Manado juga yang sudah bergabung, Tuhan memberkati ya. Saudara kami dari Tangerang, dari tempat yang berbeda yang lainnya, Tuhan memberkati semuanya ya. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudaraku, dari Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai ayat 32 saja dulu ya. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-32. Kemarin kita sudah membahas Roma pasal 11 ini ayat 25 sampai ayat 27 ya. Semakin seru Bapak Ibu Saudara ya, luar biasa. Saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan di saat membahas kitab Roma ini ya, begitu banyak hal yang sangat mendalam ya, yang Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan rahasia firman-Nya kepada kita. Hal-hal yang baru yang dulu barangkali Bapak Ibu Saudara belum pernah mendengar ya, tapi selama mengikuti saat teduh ini ya, kita membahas Roma pasal 11, 9, 10, 11 itu banyak berkat Tuhan yang sangat luar biasa kita peroleh ya. Dan juga tidak kalah juga dengan pada pagi hari ini dengan Roma pasal 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Nanti Bapak Ibu Saudara akan mendengarkan ada satu hal yang sangat luar biasa ya, hal yang baru bagi Bapak Ibu semua yang akan saya jelaskan di sini. Terlebih dahulu saya akan membaca dulu di Roma pasal 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32 ini ya. Demikian firman Tuhan. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Verse 9. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. 30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ya, Israel maksudnya, ketidaktaatan bangsa Israel. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, ya, benar. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Nanti bangsa Israel akan dipulihkan. Ya, sesudah program Allah untuk kita, bangsa-bangsa lain, tubuh Kristus selesai dengan rapture, diakhiri dengan pengangkatan di awan-awan. Kemarin sudah kita bahas ya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di YouTube kita, di channel Gerika Makedonia kalau belum sempat mengikuti ya bagian yang kemarin tuh. Ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ya, rahasia firman Tuhan dibukakan sangat luar biasa. Kalau kita selami bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap dan akan terus bersyukur kepada Tuhan. Kita mengingat kemurahan hati Tuhan kepada kita saat ini, kebaikannya yang sangat luar biasa. Amin. Sebab kepada kita Allah sudah mengaruniakan hidup yang kekal, sekali untuk selama-lamanya. Ya, bukan lagi hanya hidup yang sementara. Memang hidup ini adalah sementara, hidup ini adalah kesempatan, tapi bukan
berakhir hanya di situ saja, tapi kita sudah dalam posisi di mana di kesementaraan ini ya kita sudah memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus Yesus yang kita jalani bersama. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita mempunyai nilai-nilai hidup dan kehidupan yang jauh lebih tinggi, ya, jauh lebih berharga, jauh lebih mahal, jauh lebih indah dari hanya sekedar hidup yang kita saksikan yang bersifat sementara dengan apa yang kita lihat setiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudara, jauh lebih dari itu. Ya, Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita ya hal-hal yang jauh lebih berharga dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa selalu optimis ya bahwa Tuhan selalu menyertai semua hal yang kita lakukan di dalam kehendak-Nya, itu dalam penyertaannya untuk tujuan Tuhan bagi kita di dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang sangat menarik lagi yang kita lihat tadi dikatakan ayat 28 itu mengenai Injil mereka, orang Israel tentunya, konteks dari pembicaraan di sini pasal 9, pasal 10, pasal 11 berbicara tentang orang Israel, bangsa Israel. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau bangsa Israel itu berseteru, bermusuhan dengan Allah oleh karena berita Injil, berita tentang kematian ya Yesus Kristus, Yesus sebagai Mesias. Ya, itu menjadi batu sandungan buat mereka, bangsa Israel ya. Jadi jangan pikir bahwa bangsa Israel itu sedang hidup di dalam kehendak Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara ya. Mereka sedang lari jauh ya dari kehendak Tuhan karena mereka sudah membunuh Mesias. Jadi Tuhan meninggalkan mereka. Ya, Tuhan mengabaikan mereka untuk sementara waktu. Tetapi nanti suatu saat mereka juga akan dikembalikan, akan dipulihkan mereka. Kalau Kristus Yesus sudah datang kedua kali ke bumi ini, ya. Sekarang tidak. Posisi bangsa Israel itu tidak ada bedanya dengan bangsa lain. Ya, jadi jangan berpikir bahwa seperti sekarang ini dalam masa-masa perang antara Israel dengan Palestina ya. Ya, banyak yang berpihak ke Israel, banyak yang berpihak ke Palestina, ya akhirnya jadi ribut semuanya, ya kan, Bapak Ibu Saudara, ya ada yang mengutuki bangsa Israel, ada juga yang mengutuki bangsa Palestina atau Hamas, ya kacau semuanya, Bapak Ibu Saudara. Padahal saat ini, ya semua bangsa sama saja, tidak ada perbedaan, ya bangsa Israel juga adalah bangsa yang sudah menyimpang dari kehendak Allah. Mereka menjalankan kehidupannya menurut kehendaknya sendiri. Jadi tidak ada keistimewaan dari sebuah bangsa saat ini, sama saja di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya dilarang untuk mengutuki bangsa Israel, mengutuki siapa saja tidak boleh. Amin. Ya, saat ini yang penting adalah kita harus tahu bahwa kita sudah ditebus dari kutuk. Amin. Oleh darah Kristus, oleh kematian Kristus. Sekarang semua orang sudah ditebus dari kutuk, asal mereka mengerti hal itu dan mau percaya bahwa di dalam Kristus Yesus kita telah menerima kebenaran, di mana kita sudah dibebaskan dari segala dosa dan pelanggaran kita, ya. Jadi mengenai hal itu, mengenai berita tentang keselamatan, mengenai berita tentang salib Kristus, ya dikatakan bangsa Israel itu adalah musuh Tuhan. Ya, mereka memusuhi Tuhan, bukan mereka sedang dibela oleh Tuhan saat ini, tidak. Mereka membela diri mereka sendiri. Karena saya sudah sampaikan tadi, kalau Tuhan berpihak kepada bangsa Israel, mereka tidak perlu mengangkat senjata untuk melawan musuh-musuhnya, tidak. Ya, tangan Tuhanlah yang akan menghancurkan semua musuh-musuh Israel kalau Tuhan sedang berpihak kepada bangsa Israel menurut perjanjiannya
kepada nenek moyang mereka. Tapi kenyataannya adalah ya bahwa Tuhan saat ini menganggap semua orang sama di hadapannya dan memanggil semua orang untuk percaya kepadanya, percaya kepada salib Kristus sebagai jalan keselamatan satu-satunya bagi semua orang tanpa perbedaan ya di muka bumi ini. Dan kita bersyukur karena kita sudah sampai kepada kebenaran itu dan kita sudah mengenal kasih karunia itu. Maka untuk itu kita bersyukur senantiasa dan menjalani kehidupan kita di dalam rencananya. Amin. Puji Tuhan. Jadi tapi di sini dikatakan tadi di ayat 28 tetapi bagian B-nya, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Kita sudah membahas berkali-kali hal ini ya Bapak Ibu Saudara. Jadi akar daripada keselamatan bangsa Israel itu adalah bukan karena ketaatan mereka, tidak ya, bukan karena kebaikan mereka, tidak, bukan karena kehebatan mereka, kesungguhan mereka, tidak Bapak Ibu Saudara. Akar daripada keselamatan bangsa Israel itu adalah perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka. Siapa itu nenek moyang mereka? Abraham, Ishak dan Yakub ya. Jadi kalau kita lihat juga ketika Tuhan berbicara kepada ketika Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dulu dalam sejarahnya, ketika mereka diperbudak di tanah Mesir, itu dikatakan lalu Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham. Ya begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah mengingat perjanjiannya, covenant Allah kepada Abraham, sehingga Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, sebab mereka tidak boleh ada di sana terus, mereka harus masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itu sudah beberapa kali kita bahas dengan lengkap ya, bagaimana Allah secara konsisten, dan justru itu yang mau dijelaskan di kitab Roma pasal 9, 10, 11 itu ya, bahwa Tuhan tidak membuang selamanya umatnya Israel ya. Kalaupun Tuhan meninggalkan mereka untuk sementara waktu karena kegagalan mereka, karena kesalahan, kekeliruan mereka ya, dan oleh karena kebodohan mereka, yaitu mereka menolak Yesus Kristus, menolak Mesias, tapi Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi mereka. Untuk suatu saat nanti ya, kita sudah lihat di ayatnya yang ke-25 itu, Roma pasal 11 dikatakan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Baru akan diselamatkan. Kalau kita bukan akan diselamatkan Bapak Ibu, kita telah diselamatkan. Amin. Itu bedanya. Karena sekarang ini ya Tuhan mengarahkan keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma melalui iman kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, yaitu Kristus telah menebus kita, mengampuni kita dari segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ditegaskan di ayatnya yang ke-29 ini. Ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara pahami dengan baik, ya. Kita pahami dengan baik supaya kita lebih dalam lagi melihat bagaimana sifat daripada kasih karunia Tuhan itu kepada kita saat ini sangat kita hargai, luar biasa. Ayat 29 dikatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Saya ulang sekali lagi, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tidak menyesali, ya. Jadi pernah ada pertanyaan seperti ini, apakah Allah bisa menyesal? Apakah Tuhan itu bisa menyesal? Bisa, Bapak Ibu Saudara, ya. Nanti akan kita lihat. Nah, di sini dikatakan Allah tidak menyesali kasih karunia
dan panggilannya. Tentu saja, ya, artinya Allah tetap konsisten dengan apa yang sudah diputuskannya, apa yang sudah ditetapkannya. Tuhan tidak akan mundur dari rencana itu, yaitu di mana Allah akan tetap memulihkan bangsa Israel suatu saat nanti, meskipun mereka sebagian besar orang-orang yang menolak, ya, Kristus sebagai Mesias, tapi ada sisa, ya, remnant itu, sisa itu orang-orang yang dari bangsa Israel, ya, yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Raja, dan melalui sisa remnant itulah Tuhan akan kembali memulihkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, bangsa kerajaannya di bumi ini, ya, sesuai dengan doa, ya, yang di pasal 6 Matius, ya, Bapa kami yang di surga, yang dikatakan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Suatu saat kerajaannya akan dihadirkan oleh Allah secara physically, ya, secara nyata di dunia ini, dan itu akan didominasi oleh bangsa Israel sebagai kepala, dan bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Kalau Yesus Kristus nanti datang kedua kali di Bukit Zaitun di Yerusalem sana, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu janji Tuhan kepada mereka. Dan karena itu dikatakan tadi, sebab, ya, dikatakan Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Di sini yang sangat penting kita pahami adalah arti daripada menyesal, ya, menyesal, repent, ya, bertobat, ya, atau repentance, pertobatan, itu sangat penting Bapak Ibu Saudara kita pahami dengan baik supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan di sini bahwa Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saya mengajak kita untuk melihat di kitab Kejadian pasal 6 bahwa Allah pernah menyesal, ya, repent, atau di dalam bahasa biasanya di kamus, di dalam kamus, ya, biasanya diartikan kata bertobat itu atau pertobatan itu adalah penyesalan dari dosa-dosa. Begitu, ya, Bapak Ibu, ya. Tapi saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini arti daripada repent atau repentance, ya, bertobat itu dari kata metanoia. Metanoia itu artinya adalah berubah pemikiran dari satu hal kepada hal yang lain. Jadi tidak selalu karena orangnya melakukan dosa sehingga ada metanoia, ya. Nanti mari kita lihat dulu di Kejadian pasal 6, ya, bahwa Allah juga disebut repent, ya. Allah juga disebut repent, tapi bukan dalam pengertian bahwa Allah itu berbuat dosa, ya, lalu dia menyesal dengan dosa yang diperbuatnya. Tidak demikian arti daripada repentance atau pertobatan itu, ya. Nah, saya baca di Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ya. Ini adalah peristiwa Nuh dan air bah di zamannya. Saya baca di ayatnya yang ke-5 dari ayat 5, ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ya, manusia yang jahat pada saat zaman Nuh itu, maka menyesallah Tuhan. Nah, itu, ya. Jadi, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal, repent, ya, bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi kata repent di situ menyesal, bertobat. Maka bertobatlah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mengerti bahwa bertobat itu adalah
menyesal dari meninggalkan dosa-dosa. Jadi bagaimana Tuhan bisa meninggalkan dosa-dosa? Tuhan tidak berbuat dosa kan? Dia tidak berdosa, dia kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dia mulia. Tapi dikatakan di situ, maka menyesallah Tuhan, maka bertobatlah Tuhan. Ya, lah kok bisa bertobat Tuhan? Tadi sudah saya sampaikan, pengertian daripada menyesal di situ, bertobat di situ, ya, repent di situ adalah metanoia. Metanoia itu artinya adalah berbalik pemikiran dari satu hal ke hal yang lain. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, bukan meninggalkan dosa-dosa. Bagaimana Tuhan meninggalkan dosa-dosa? Ya. Jadi menyesallah Tuhan artinya bermetanoialah Tuhan, yaitu berbalik pemikiran dari satu hal, yaitu Tuhan dikatakan menyesal karena telah menjadikan manusia itu, sebab perbuatan manusia itu memilukan hatinya. Ya, jadi membuat Tuhan menjadi sangat sedih. Oleh karena apa? Ya, Tuhan menjadikan manusia harusnya supaya manusia taat kepadanya, tunduk kepadanya. Amin. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, manusia mengikuti kejahatan hatinya dan mereka memberontak kepada Tuhan. Ya, maka dikatakan Tuhan berbalik pemikiran. Ya, dari satu hal yang tadinya Tuhan berencana manusia itu harus memuliakannya, tapi sekarang dia harus memusnahkannya. Yaitu yang dikatakan situ. Jadi Tuhan mendatangkan apa? Air bah dan memusnahkan semua orang yang jahat, dan hanya satu keluarga saja yang tidak dimusnahkan, satu keluarga saja yang diselamatkan, 8 orang, ya, hanya jumlah yang terkecil, yaitu keluarga Nuh, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itu artinya dari metanoia, ya, menyesal atau repent. Bertobat itu adalah berubah pemikiran dari satu hal kepada hal yang lain. Dari hal yang kita lihat yang salah yang terjadi pada saat Nuh dan semua orang pada saat itu semata-mata jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan berbalik pemikiran akan menghukum, memusnahkan mereka pada saat itu. Nah, sekarang kita kembali ke kitab Roma pasalnya yang ke-11 ini. Dan ini adalah kebalikannya. Dikatakan tadi, maka dikatakan sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Allah tidak berbalik pemikiran. Allah tidak mengubah keputusannya atas kasih karunia-Nya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bahwa Tuhan itu konsisten, ya, dia konsekuen, bahwa Tuhan itu absolut dan dia benar adanya, dia tidak berdusta, ya, tapi dia selalu mulia dan selalu benar dengan apa yang menjadi keputusannya. Apa keputusannya Bapak Ibu Saudara? Di sini kita lihat dikatakan oleh karena kasih karunia-Nya, di mana pertama-tama kita lihat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi umatnya Israel, bangsa Israel. Mereka selalu dikasihi oleh Tuhan. Meskipun mereka diberikan kesempatan, mereka memberontak kepada Tuhan, tapi tetap Tuhan sangat mengasihi mereka. Karena mereka baik, karena mereka hebat, karena mereka pintar, karena mereka taat. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah lihat di pasal 10, ya, ayat 1-3 dikatakan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar tentang apa? Tentang kasih karunia Tuhan kepada mereka, bahwa Tuhan telah memilih, ya, bangsa Israel berdasarkan covenant, perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka tidak mengindahkannya, mereka tidak menyambutnya, mereka menyia-nyiakannya, mereka membuangnya, dan mereka menjadi arogan, ya, mereka menjadi sombong kepada Tuhan, dan mereka akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan untuk sementara waktu. Tapi terhadap janjinya, Allah selalu mengingatnya, dan suatu saat itu akan dikembalikan. Tuhan akan kembali berpihak kepada bangsa Israel, mereka akan dipulihkan. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah Allah menyesali kasih karunia-Nya kepada kita, panggilannya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Allah tetap menjaga dan Allah tetap memelihara apa yang menjadi janjinya kepada kita, bahwa Dia
sudah menyelamatkan kita di dalam kasih karunia-Nya, dalam Kristus Yesus anaknya yang tunggal, yang sudah membebaskan kita dari ancaman kuasa dosa dan kuasa maut yang telah dikalahkannya, dan kita sekarang adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Bahkan kita adalah anggota tubuhnya, ya. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang permanen. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya. Dia tidak akan mengubah rencananya di dalam kehidupan kita. Allah sudah mengaruniakan kepada kita berkat rohani yang terbesar di dalam Kristus Yesus. Dia sudah menyelamatkan kita, dan hidup kita akan diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kita syukuri, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kesempatan ini, hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini sungguhlah sangat berharga, karena kita bisa belajar dari kegagalan daripada bangsa Israel, ya, di mana kepada mereka Tuhan sangat mengasihi mereka. Ya, ribuan tahun Tuhan memanggil mereka, mengajar mereka melalui nabi-nabi, ya, yang diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah mereka. Tapi kalau kita lihat di dalam pembahasan di seri-seri sebelumnya, kita sudah lihat di Roma pasal 9-10 dikatakan bahwa bangsa Israel, ya, mereka selalu cenderung hatinya jahat kepada Tuhan. Mereka membunuh nabi-nabi, ya, mereka menolak Tuhan, mereka sangat arogan, mereka sangat sombong, ya, mereka berpikir bahwa karena mereka bangsa pilihan, mereka bisa saja berbuat semaunya, sesukanya. Kita belajar dari situ Bapak Ibu Saudara. Memang kita sudah pasti diselamatkan ke surga sekali untuk selama-lamanya. Amin. Tapi Paulus katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa, tapi janganlah kamu mempergunakan kesempatan itu, ya. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan kembali lagi, ya Bapak Ibu Saudara. Jangan kita lagi menoleh kepada kehidupan kita yang lama. Amin. Ini kesempatan Tuhan berikan kepada kita, ya, maka kita harus mempergunakan hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah sementara, ya. Kalau suatu saat nanti kita sudah harus kembali dari bumi ini, dari dunia ini, kita harus kembali kepada Bapa di surga, hidup kita sudah menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih karunia Allah itulah yang mengajar kita, yang mendidik kita untuk tetap konsisten, untuk mengajar kita untuk tetap setia kepada kebenarannya, dan kita pasti, ya, dimampukan, dibenarkan, ya, dikuduskan oleh darah Kristus, dikuatkan oleh Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kita sebagai pembimbing, sebagai penghibur, ya, pemberi damai sejahtera yang meneguhkan hati kita, keyakinan kita di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya. Amin. Dia akan tetap memeliharanya, meneguhkannya, menumbuhkannya, memberikan buah, ya, di dalam kehidupan kita, karena Dia ingin memakai hidup kita untuk melayani Dia. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, maka disitulah kita melihat betapa indahnya, ya, kehidupan yang kita jalani saat ini, meskipun tidak sedikit juga problem, masalah yang harus kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Tidak apa-apa. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Karena kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus mengingatkan kepada kita bangsa-bangsa lain. Dikatakan apa? Karena itu janganlah kamu menjadi sombong, janganlah kamu menjadi lupa diri. Ya, banyak orang yang akhirnya jadi lupa diri juga kan. Kalau di awal-awal ketika dia sedang bergumul, ya, berteriak-teriak, menangis, Tuhan, Tuhan, ya. Kalau Tuhan menjawab doaku, kalau Tuhan mengabulkan permintaanku, aku akan menjadi orang yang setia kepadamu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, seperti Petrus, ya kan? Petrus itu, Bapak Ibu Saudara, meledak-ledak emosinya tanpa pengertian yang benar. Dia bilang, kalau semua yang lain boleh lari dari pencobaan, tapi aku bersama dengan Yesus akan
memberikan nyawaku mati bersamamu, katanya. Ya, dia bersumpah, Petrus bersumpah. Tapi Yesus katakan apa? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sesumbar. Belajarlah untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Amin, saudaraku. Ya, belajar kita merendahkan hati kita. Kita selalu membutuhkan kasih karunia Tuhan yang ditambah-tambahkan untuk membuat kita menjadi pribadi yang konsisten, ya, berjalan di dalam kebenarannya, hidup di dalam kasih karunia-Nya, setia melayani Dia. Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan kerendahan hati. Ya, jangan kita seperti bangsa Israel menjadi bangsa yang arogan, karena mereka bangsa pilihan, mereka menjadi sangat sombong dan akhirnya mereka jatuh. Dan ketika mereka berteriak-teriak mencari untuk kembali kepada Tuhan, susah sekali. Karena mereka sudah terlalu dalam jatuh dan mereka susah kembali untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Meskipun suatu saat Tuhan sendiri akan kembali kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar dari mereka. Dan sekarang kita mempunyai waktu dan kesempatan yang jauh lebih luas. Karena ada Alkitab firman Allah yang membimbing kita untuk mengerti setiap jalan-jalan Tuhan, setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita selalu indah adanya. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi, adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, karena Allah setia. Ya, tidak dikatakan karena kita setia. Belum tentu kita setia, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang beriman belum tentu dia setia kepada Tuhan. Ya. Tapi Tuhan tetap setia kepada janjinya. Karena itulah kita harus menghargainya. Amin. Karena itu yang membuat kita, mengingatkan kita untuk tetap bisa bangkit, bersemangat, punya spirit yang kuat. Ya, karena kita mengingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia telah menyelamatkan hidup kita. Dan Dia telah menjamin oleh Roh Kudus bahwa segala sesuatu yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus beritakan kebenaran Injil kasih karunia Allah, karena itu adalah pekerjaan Allah yang sempurna di dalam Kristus. Berita yang terbaik, yang termahal, yang terindah, yang terpenting dari semua berita apapun di dunia ini. Ya, jangan biarkan Bapak Ibu Saudara kita dipenuhi dengan kabar-kabar, berita-berita yang tidak membangun kehidupan kita, berita hoax, berita yang tidak benar, ya, berita bohong. Karena manusia di zaman sekarang ini gampang sekali dibohongi. Ini adalah zaman teknologi, informasi, di mana semua orang saat ini digerakkan oleh informasi, internet, dan segala macam berita. Dan siapa yang tidak kuat bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, maka orang-orang itu akan terlempar juga. Ya, mereka tidak akan bisa tetap di dalam pertandingan ini. Karena hidup adalah pertandingan iman. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan peganglah tetap akan janji Tuhan kepada kita bahwa kita akan tetap selalu berjalan di dalam koridor yang dikehendakinya. Mari kita berikan waktu kita untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk mengasah, melatih kemauan kita supaya selalu peka, selalu kemauan kita terbimbing dengan mudah untuk mengikuti, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, memberkati kita semuanya. Dan saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati apapun yang kita pergumulkan saat ini, apapun yang kita doakan saat ini. Percayalah, di dalam Tuhan Yesus kita telah menerima yang terbaik, dan kita tetap bisa mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengungkapkan rasa sukacita kami dan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan yang Engkau selalu membimbing kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami semuanya, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan apapun yang kami lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena kami tahu dari Tuhanlah kami menerima upah yang besar, dan Tuhan adalah Tuhan kami, dan kami adalah hamba-Mu yang melayani-Mu.
Terpuji-puji namamu, diberkati semua saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk melanjutkan mengarahkan kita untuk acara saat teduh kita selanjutnya. Terima kasih semuanya, saudaraku dari live streaming Facebook. Tuhan memberkati, selamat pagi, shalom, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih, jumpa kembali.